Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel Umi Alifah. Elang, ini Elang. Alhamdulillah, gimana teman-teman kabarnya di rumah? Mudah-mudahan pada baik ya. Nih Umi tuh mau sedikit sharing cerita di vlog ini. Tadi tuh sambil nungguin Elang, Elangnya masih belajar online. Nah sekarang alhamdulillah udah selesai, baru bisa nge-vlog bareng sama Umi. Umi di sini mau sedikit cerita sharing ke kalian pengalaman Umi 2 bulan terakhir ini. Kalau kalian teman-teman lihat vlog Umi waktu mukbang apa? KFC ya, Umi pernah cerita kenapa Umi munggahan mukbang KFC-nya cuma berdua sama Elang. Di situ kan Umi cerita, ntar deh Umi cerita Umi karena ada sesuatu yang Umi nggak bisa kumpul sama saudara atau keluarga, jadi munggahannya cuma sama Elang aja. Ini nggak mau diem ya nih anaknya ya. Nih gini ya teman-teman, 2 bulan terakhir ini qadarullah Umi itu sakit. Sakit ya, Umi kena bel pasi. Mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu bel pasi itu apa, mungkin ada juga yang nggak tahu ya. Pertama itu kejadiannya itu Umi juga nggak ngeh gitu ya kalau memang kena penyakit itu. Kejadian itu hari Jumat pagi, Umi biasa mandi dan sebagainya, cuma kenapa gerak bibir Umi, mata Umi itu nggak gerak gitu, nggak gerak sebelah ya, bergerak sebelah. Tapi terus waktu Umi meludah juga nggak lurus, miring gitu, terus ngomong juga agak-agak miring gitu. Dan alhasil Umi tetap aja berangkat berkegiatan. Nah taunya itu begitu lagi ngobrol sama teman bahwa di muka Umi itu ada perubahan, dan Umi shock dong ya. Ini ketawa dong, shock dong, kaget, apa ya, sakit apa ya. Nah udah gitu karena Umi awam nggak tahu itu apa, sakit apa, takutnya imbasnya kemana-mana. Akhirnya Umi pada hari itu juga jam 12 lah sekitar, habis pada Jumat ya kalau nggak salah, Umi langsung ke rumah sakit, ke IGD, dicek semua dan semua. Alhasil ternyata Umi kena serangan bel palsi. Nah dari situ Umi dikasih obat pertolongan pertama dulu sebelum ketemu sama dokter saraf Umi. Beberapa hari kemudian dari situ Umi akhirnya ke dokter saraf, diperiksa dan sebagainya. Ternyata memang betul Umi kena gejala bel palsi. Tadinya Umi nggak tahu apa itu bel palsi, dan akhirnya dokternya menerangkan ya, bel palsi itu ternyata bisa menyerang ke semua orang dari umur 15 sampai 60 tahun nih, kayak sekitar umur Elang, umur Umi itu bisa kena. Akibatnya itu bisa jadi dari migrain, darah tinggi dan sebagainya. Cuma kasus yang Umi itu Umi kena karena kecapean level dewa. Jadi waktu itu Umi kena bel palsi itu karena terlalu capek banget, imun tubuh Umi turun, ngedrop, tapi Umi nggak ngerasa, maksudnya nggak dirasain gitu, diantepkan bahasa Sundanya, biarin aja gitu. Capek banget tuh Umi, walaupun capek masih tetap melakukan kegiatan yang lain, nggak dirasa. Akhirnya imun tubuh Umi turun, di situ itu bel palsi masuk. Jadi bel palsi itu berupa suatu virus yang bisa menyerang wajah kita sebelah, mau kiri apa kanan, menyebabkan
kelemahan otot atau kelumpuhan di otot sebelah kiri kita, nggak bisa gerak. Kayak Umi kemarin kasusnya, mata Umi sebelah kiri nggak bisa kedip-kedip gitu ngebuka, ini nggak bisa bergerak, nggak bisa senyum. Jadi kalau Umi ngobrol kayak miring-miring gitu. Kalau orang lihat kayak yang stroke, tapi beda ya, stroke sama Bell Palsy itu beda. Karena kalau Bell Palsy itu menyerang saraf otot wajah gitu. Biasanya juga disertai dengan kepala pusing. Kalau Umi kemarin tuh kepala pusing gitu kenanya, dan ini nggak bisa gerak. Tapi alhamdulillahnya Umi masih alhamdulillah kena Bell Palsy-nya itu masih tingkat ringan lah gitu. Akhirnya dari situ dokter memberi obat buat Umi dan ngantuk ya nak. Memberi obat buat Umi, terus Umi beberapa sebulan ke depan itu akhirnya fisioterapi seminggu 2 kali. Yang treatmentnya itu Umi waktu itu latihan mimik wajah gitu biar simetris lagi, terus kayak disinar, terus di simulator kayak dikasih getaran-getaran elektroda apa gitu untuk membangkitkan saraf-saraf Umi yang lemah itu. Hasil akhirnya selama Umi beberapa minggu 2 bulan terakhir itu, makanya vlog-vlog Umi itu biasanya Umi 1 minggu ngevlog gitu berapa ya, kita 2 kali. Waktu itu Umi kadang sekali, kadang enggak, karena kondisi Uminya tidak memungkinkan. Waktu kita ngevlog KFC juga ya, sebetulnya Umi masih dalam rangka treatment fisioterapi, tapi tetap melakukan vlog itu karena Elang pengen mukbang. Padahal Uminya belum begitu sempurna, tapi makanya posisinya miring-miring gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah melakukan fisioterapi, kontrol dokter, Umi sehat lagi alhamdulillah nih. Bisa ketawa simetris, matanya juga udah bisa nutup, kedip-kedip gitu, bisa udah ngangkat alis, alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudah membantu support Umi juga, akhirnya Umi bisa sembuh lagi. Bell Palsy ini sebetulnya bisa sembuh sendiri, katanya cuma sekitar 3 minggu sebulan ke depan. Itu tergantung gejala Bell Palsy-nya apa, ringan apa berat gitu. Tapi pemulihan ke depannya itu, walaupun Umi fisioterapi sudah selesai dan sebagainya, Umi masih tetap recovery, masih melatih mimik muka supaya tidak kaku lagi dan sebagainya gitu teman-teman. Cerita Umi supaya kalian itu bisa bagaimana ya, Umi punya pengalaman gitu supaya kalian bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, agar kalian juga bisa menentukan kapan nih tubuh kita udah mesti istirahat dan sebagainya. Jangan terlalu capek pada intinya gitu. Yang terpenting itu sebetulnya jaga kesehatan ya teman-teman. Mungkin cuma segitu aja ya cerita Umi. Semoga ini menjadi suatu pengalaman berharga buat Umi, buat keluarga Umi, terutama Elang, karena itu pengalaman yang belum pernah Umi alami. Dan ingat juga ya teman-teman, walaupun kita pernah kena Bell Palsy itu bisa balik lagi. Makanya salah satu treatment supaya itu nggak balik lagi ke kita mesti menjaga kesehatan kita betul-betul. Asupan makanan mesti terjaga, dibanyakin serat, pola hidup sehat, olahraga dan sebagainya. Itu pengingat Umi untuk kedepannya ya teman-teman. Oke teman-teman, cuma segitu aja mungkin vlog Umi hari ini sama Elang, sambil nguap-nguap ngantuk karena ini masih menjelang puasa. Mungkin berapa hari lagi kita lebaran ya. Puasa ini Umi nggak terlalu banyak ngevlog, biasanya suka ngebangunin Elang sahur, bikin apa konten vlognya, tapi karena kondisi Umi tidak memungkinkan untuk tampil di depan kamera, akhirnya Umi cuma sharing-sharing kalau Umi masak buka puasa aja, yang nggak melihatkan tampilan muka Umi gitu. Nah insya Allah nanti Umi sama Elang mau bikin vlog ya, mau deket-deket lebaran mungkin lagi bikin masakan atau kue, kegiatan kita hari itu ya. Itu sebagai bentuk apresiasi kita buat teman-teman selama bulan puasa Umi nggak sharing kegiatan Umi sama Elang gitu. Oke ya teman-teman, terima kasih mau melihat video Umi ini. Ini semoga menjadi suatu pengalaman
berharga buat Umi, keluarga Umi dan Elang, dan buat teman-teman juga supaya bisa menjaga kesehatan diri pribadi ya. Oke, sekian aja ya video Umi kali ini. Semoga menjadi hiburan kalian di rumah dan inspirasi buat kalian di rumah. Dan tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Thank you for watching ya. Dah, love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.